Halo, jumpa lagi dengan Dani. Apa kabar? Lama tidak berjumpa. Mohon maaf sebelumnya. Oh enggak, tanya kabar dulu. Bagaimana kabarnya? Bagaimana puasanya, lancar? Selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah dan rahmat ini. Nah, kita sama minta maaf karena videonya mungkin terlambat. Dan saya juga baru sadar kalau hari ini udah tanggal 1. Ini saya ambilnya waktu pagi-pagi sudah saya pikirkan, cuman bahannya belum ketemu dan tiba-tiba aja udah tanggal 1. Saya mohon maaf. Ya, seperti yang pernah saya omongin di video beberapa waktu yang lalu, saya ini membahas knalpot karena ini juga salah satu bentuk dari keresahan saya. Karena hari-hari banyak orang yang, terutama di Denpasar, kita ngomongin Denpasar aja, nanti dipikir kalau tempat lain dipikir saya tahu. Banyak pemuda-pemuda pikir di Denpasar dengan pakai motor-motor metik, dia memakai knalpot yang tidak sesuai keperuntukannya untuk kendaraannya dia sendiri, untuk mesin motornya itu sendiri. Mesin standar ada pabrik, cuma diganti knalpotnya, kemudian berengan sama teman-temannya. Bagus buat dia, tetapi mengganggu buat orang lain, mengganggu buat pengguna jalan lain. Nah, di video ini saya akan membahas permulaan knalpot 101 untuk 101, knalpot 101. Jadi knalpot dasar knalpot, supaya anda teman-teman rekan-rekan yang pengen ganti knalpot itu tidak mengganggu orang lain, tidak menimbulkan kebisingan bagi orang lain, bahkan terutama untuk orang-orang yang sebenarnya membutuhkan, terkena dampaknya, yaitu apa? Kena tilang polisi. Nah, knalpot itu apa sih? Apa fungsi knalpot dan knalpot itu apa? Knalpot itu adalah salah satu part sepeda motor yang fungsinya itu untuk yang pertama meredam suara ledakan di dalam head. Jadi setelah masuk, kemudian ada pembuangan. Nah, itu fungsi knalpot untuk meredam suara itu tadi dan untuk memperlancar pembuangan, saluran buang dari emisi yang apapun gas yang keluar dari pembakaran tadi, sisa pembakaran tadi, atau asap lah, atau apapun juga itulah. Pokoknya membuang emisi karbon yang di dalam head tadi. Dan yang terutama knalpot itu juga memberikan tenaga bagi motor. Tuh, tenaga bagi motor. Kalau sampean cek di Google, mungkin ada yang bilang, enggak mas, kalau motor saya pakai ini itu lebih bertenaga. Cek kan di Google, banyak blog-blog lain maupun orang-orang yang nulis. Justru tenaga motor itu bukan tadi pertama. Fungsi pertama dari knalpot adalah memberikan mengurangi suara ledakan dari head. Tenaga dari yang dihasilkan dari knalpot itu cuma ditulis di poin kedua, bahkan ketiga, bahkan ada keempat. Jadi fungsi utama meredam, fungsi kedua saluran gas buang, dan baru ketiga menambah tenaga. Banyak perdebatan mengenai menambah tenaga ini. Waktu dulu saya SMA, ada yang bilang 35% tenaga dari mesin itu dari knalpot. Kemudian ada yang bilang cuma 25%, ada yang bilang cuma 10%, ada yang bilang 15%. Diperdebatkan, bisa diperdebatkan. Tetapi hitung-hitungannya tidak ada hitung-hitungan yang baku seperti itu, nggak ada hitungan yang baku seberapanya. Karena fungsi utamanya juga knalpotnya adalah mendukung, kalau buat saya adalah mendukung dari kinerja mesin. Bisa dikatakan juga menyempurnakan kinerja dari mesin. Jadi pengaruh, tapi utama kalau saya bisa dikatakan tidak. Karena saya juga pernah punya pengalaman, pengaruh itu waktu saya punya Vario 150, saya pur up jadi 180. Setelah saya ganti knalpot, memang akhirnya sangat membantu. Tetapi utamanya bukan dari knalpotnya, tetapi utamanya dari mesin itu sendiri. Karena saya pakai dengan knalpot standar pun juga masih bisa lari. Waktu diganti knalpot, lebih bisa lari lagi. Jadi cuma menyempurnakan. Itu buat saya, ya kan? Nah,
Kita kenalan dulu dengan namanya bagian dari knalpot. Ini di depan saya ini cuma buat contoh, karena barang yang mau bikin saya konten belum ketemu. Ini adalah namanya leher knalpot. Ini yang model aftermarket ya, bukan yang ori ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini leher knalpot. Dan ini namanya silencer. 4 tak dan 2 tak sama. Dia punya leher knalpot untuk bahasa bengkelnya, leher knalpot dan juga silencer. Kalau di 2 tak ada satu namanya chambernya, yaitu di bagian belakangnya bawahnya sini. Nah, kalau kalian lihat di motor-motor King atau Ninja atau apa yang kecil bergembung, nah itu bisa dikatakan chamber atau gimana. Nanti penjelasan lebih jelimet yang 2 tak, ini yang 4 tak dulu yang agak gampang. Nah, misalnya seperti ini. Ini headnya di sini, ini mancep di dalam head, ini pembawanya seperti ini. Jadi sebenarnya kelihatan lebih sederhana. Dia cuma turun ke bawah, terus dibuang sini, keluarnya dari sini. Nah, suara ember dari mana? Nah, karena kan rame kemarin ember. Suara ember itu sebenarnya dari sininya. Nah, dan kalau secara ember itu kalau menurut pengamatan saya itu dari knalpot model Ca. Knalpotnya Ca. Dan itu adalah knalpot aslinya adalah knalpot Thailand dan didesain untuk drag. Kalau yang belum tahu seperti ini, atau bisa google sendiri knalpot Ca model seperti itu. Rata-rata yang biasa saya lihat, biasa wimber itu pasti yang model seperti ini dan ada belakangnya ada corongnya seperti trompet di belakang sini. Knalpotnya bukan trioval seperti ini, tapi ya bulat biasa gitu, cuma bawahnya ada congornya, kalau modelnya kayak model Velocity. Nah, suara embernya itu dari situnya. Karena kekreatifan orang Indonesia, kalau meminjam istilahnya dukun vape, ATM, amati tiru modifikasi, akhirnya banyak keluar model Ca Made in Indonesia. Kita nggak nyebut kota ya, kita nyebut Made in Indonesia. Ada brand Ca sendiri didesain sebenarnya waktu itu untuk knalpot drag di mesin Yamaha kalau nggak salah ingat karena itu memang udah lama sekali, lama banget waktu saya masih mungkin sekitaran SMA ataupun awal kuliah itu baru itu udah keluar. Memang harganya aslinya orinya mahal, tapi setelah masuk Indonesia karena sistem ATM tadi, amati tiru modifikasi, harganya jadi murah. Dan mestinya cuma untuk satu merek, jadi keluar banyak merek untuk banyak tipe. Itu hebatnya orang Indonesia. Banyak tipe untuk banyak merek motor, dan juga banyak warna-warninya. Dari yang lehernya ini clear selang-seling warna-warni atau bagaimana. Nah, untuk Anda yang pengen ganti, saran saya itu ganti dulu ini. Tapi yang terutama Anda harus tahu dulu pengenmu mesinnya dibikin seperti apa. Pengen tarian, pengen top speed, itu dulu tentukan. Setelah itu tahu, baru mencari desain dari ininya. Tapi tentunya setelah merubah bagian dalam mesin. Jadi kalau menurut saya untuk mesin standar, udahlah nggak usah dianeh-anehin dulu. Kerjain dulu mesinnya, baru bikin knalpotnya. Karena ini fungsinya cuma untuk mendukung dari kinerja mesin tadi saja. Oke ya. Dan banyak juga ATM tadi. Nah, balik lagi sedikit ke ATM tadi. Untuk perusahaan besar yang berbasis di Indonesia, mereka bukan cuma ATM, tapi juga ada R-nya di belakang. Apa itu R? Research. Mereka mengopi mungkin modelnya seperti trioval ini. Berapa banyak merek yang punya model seperti trioval ini? Sebutkan sendiri banyak. Tapi mereka punya satu namanya research. Research dalam artian apa? Untuk mesin-mesin yang dijual di Indonesia. Jadi didesain khusus untuk buat Indonesia. Seperti itu. Dia bisa dibedakan. Jangan latah, terutama jangan latah. Ada yang bilang, "Bang, motor teman saya pakai knalpot ini, saya pakai ini, juga enak." Enak, tapi apakah sesuai dengan kendaraanmu? Kan juga enggak. Makanya sampai timbul suatu pandangan untuk mekanik zaman dulu, jangan orang atau murah jalan dulu, jangan diganti knalpot, jangan pakai knalpot brong, karena mesin bisa cepat rusak.
Kalau buat saya kurang setuju. Karena apa? Ini logika saja ya, logika. Dengan Anda memakai knalpot brong, suara jadi keras. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin Anda kena ganti knalpot brong itu, kita ngomongin brong aja ya, itu dengan settingan mesin yang normal. Pasti akan ada boroskan, entah bensinnya, entah udaranya. Ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi Anda kan pengen ngegas terus. Jadi kalau dibilang orang bilang cepat rusak, sebenarnya ya enggak. Sampai ganti terus nggak pernah mau pakai, ya enggak rusak mesinnya. Jadi agak bisa diperdebatkan kalau orang bilang pakai knalpot mekanik itu bikin boros, ya jelas. Wong bensinnya sama udaranya borosin, ya pasti lebih boros, lebih cepat boros. Masih cepat panas, ya jelas. Wong kalau kali knalpot brong sampai kerasa enak, mau gas terus. Waktunya ngerem, waktunya berhenti, waktu istirahat, sampai gas terus, ya jelas. Jadi kalau bilang rusak, saya kurang setuju. Karena ya apa, pengaruh dari knalpot brong tadi. Dan yang terutama, jangan latah. Tahu dulu, pengen dulu apa, baru nanti dicari, diriset di terakhir. Seperti pengalaman-pengalaman saya, waktu bikin motor balap, bahkan juga sebelum itu waktu saya masih sekolah pun, saya bikin motor di Markisa, itu pun riset knalpotnya terakhir. Saya bikin motor di Wajo, itu pun juga terakhir. Bahkan di Jepang motor, itu pun juga di terakhir. Setelah motor mesin jadi, baru ganti knalpot, setting ulang, baru dicari. Kemudian baru gearnya. Kalau nggak salah ingat seperti itu. Kalau salah ya, tolong dikoreksi. Cuman setahu saya, seingat saya, knalpot itu bagian terakhir. Bahkan kembali lagi waktu zaman saya SMA kelas 1, saya kenal dengan bengkel, kalau orang Surabaya lama masih tahu kenal dengan namanya bengkel Tape, Smolo. Itu motor saya pertama Supra pertama, keluaran pertama yang masih stripnya biru. Itu pernah dibawa ke tempat dia. Waktu itu sekitaran tahun 1998 itu habis 100.000 itu udah gede sekali. Itu dengan knalpot standar, speedometer bisa mentok. Knalpot standar, tapi mesinnya sudah dioprek. Ya entah di porting, entah di nokennya diapain, terus nggak tahu. Tapi jelas knalpot standar bisa mentok speedometernya. Nah, satu lagi pengalaman waktu saya punya bengkel di Kelungkung. Karena saya kepo, saya coba bertanya sama seorang pelanggan yang waktu itu kompak ban. Kebetulan dia rumahnya di sebelah bengkel di Kelungkung. Saya tanya karena pulang sekolah, ingat nggak waktu ada knalpot motor MX dengan pakai knalpot yang silencernya itu dari FU? Saya tanya, ini kenapa kok dengan silencernya FU? Buat apa? Dan dia tidak bisa menjawab. Itulah saya katakan kan, jangan latah. Itulah seperti yang kita tekankan di channel ini, terutama saya orang bilang, janganlah, jangan cuma ikut-ikutan, jangan cuma latah temennya pakai ini, maka Anda juga ikut seperti pakai ini. Tahu dulu apa keinginanmu, tahu dulu mesin harus diubah seperti apa, baru dicari alat-alatnya atau spare partnya untuk mendukung tujuanmu tadi. Bukan dibalik, beli dulu kemudian dibikin seperti itu, ya susah. Ibaratnya sama beli sepatu lari tapi dibuat kondangan, bisa tapi nggak cocok. Ataupun Anda mau sepak bola, beli sepatu pantofel, Anda paksakan sepatu pantofel tadi jadi sepatu bola, bisa, tapi ya bisa gila.